Dia selalu terlihat tenang di depanmu, tapi dalam hatinya ada ketakutan yang sulit dia sembunyikan. Kamu memicu rasa tak nyaman dalam dirinya, dan itu bukan karena kamu salah. Justru sebaliknya, karena kamu terlalu kuat untuk dia hadapi. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang sirik ini ketakutan ketika melihatmu karena kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang yang penuh dengan sifat sirik ini merasa ketakutan ketika melihatmu, dan ketakutan itu bukan karena kamu melakukan sesuatu yang secara langsung menyerang atau mencelakai dirinya secara fisik maupun emosional, tetapi karena kamu membawa sesuatu yang sangat berpengaruh dan luar biasa, sesuatu yang membuatnya merasa kecil, rendah, dan tidak berdaya di hadapan kekuatan dan energi yang kamu miliki. Kamu membawa energi yang dominan, kuat, stabil, dan tidak bisa begitu saja diabaikan oleh siapapun. Bahkan oleh orang-orang yang selama ini merasa paling percaya diri dan merasa memiliki kekuatan mereka sendiri. Energi yang kamu pancarkan ini membuatmu terlihat berbeda dari orang kebanyakan, karena kamu memancarkan aura yang sangat kuat, seolah-olah kamu adalah pusat dari segala kekuatan dan ketenangan, yang mampu memancarkan kepercayaan diri yang tulus tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus menunjukkan superioritas yang berlebihan. Kamu seperti seorang raja, bukan karena kamu ingin terlihat tinggi secara fisik atau ingin menunjukkan kekuasaan melalui kekerasan atau pamer, tetapi karena kamu tahu tempatmu di dunia ini, kamu tahu siapa dirimu, kamu paham dengan peran dan tanggung jawabmu, dan kamu berdiri dengan tegap, penuh percaya diri, tanpa merasa perlu untuk menjatuhkan orang lain agar terlihat lebih tinggi. Kamu berjalan dengan langkah pasti, tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak pernah ragu, karena kamu tahu kemana arah hidupmu dan apa tujuan utama yang ingin kamu capai. Kamu memiliki visi dan misi yang jelas, dan setiap langkah yang kamu ambil diperhitungkan dengan matang, bukan karena kamu takut gagal, tetapi karena kamu menghargai setiap proses dan tahu bahwa keberhasilan sejati membutuhkan perencanaan, ketekunan, dan konsistensi. Kamu tidak sekadar mengikuti arus atau ikut-ikutan tren semu yang hanya bertahan sesaat. Kamu tidak berjalan sembarangan hanya karena tekanan dari luar, atau karena dorongan untuk mendapatkan pengakuan sesaat dari orang lain. Kamu tidak melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas, dan setiap langkahmu selalu diperhitungkan, karena kamu memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan yang harus dilalui dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kamu punya irama dan ritme sendiri, dan kamu tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam, dan kapan harus menunggu. Kamu punya misi hidup yang menjadi panduan utama, dan ini yang membuat orang lain, terutama mereka yang masih bergulat dengan ketidakpastian dan keraguan diri, merasa kecil dan tidak berdaya di hadapanmu. Dia merasa terguncang dan terganggu karena kamu tidak pernah menunjukkan kehausan akan validasi dari orang lain. Kamu tidak hidup untuk disukai, tidak bergerak demi mendapatkan pengakuan dari dia ataupun dari siapapun yang mencoba mengendalikan persepsi mereka terhadapmu. Kamu tidak membutuhkan pujian, pengakuan, atau pengorbanan diri demi merasa berharga dan berarti. Kamu tahu bahwa harga dirimu tidak bergantung pada seberapa banyak orang memuji atau mengkritikmu, karena kamu sudah cukup percaya diri dan yakin dengan siapa dirimu sebenarnya. Dan inilah yang semakin membuatnya tidak tenang, karena seluruh eksistensinya selama ini bertumpu dan bergantung pada penerimaan sosial yang rapuh dan tidak pasti, sementara kamu berdiri kokoh di atas pondasi yang dalam dan tidak tergoyahkan oleh angin dan badai kehidupan. Yang membuatnya lebih ketakutan lagi adalah karena kamu bukan hanya sekadar seorang visioner yang penuh mimpi dan cita-cita, tetapi kamu juga seorang eksekutor sejati.
Kamu bukan orang yang hanya pandai merancang dan merencanakan di dalam kepala, atau sekadar menulis mimpi-mimpi besar di jurnal pribadi tanpa pernah mengeksekusinya. Tidak. Kamu mewujudkan setiap gagasan dan rencana itu, kamu mengubah ide-ide menjadi kenyataan yang nyata dan bisa dirasakan, kamu melangkah dengan penuh keyakinan dan keberanian ke depan, dan kamu melakukan semua itu dengan konsistensi yang luar biasa. Kamu tidak pernah menoleh ke belakang dan terjebak dalam pikiran negatif, apalagi terpengaruh oleh komentar-komentar pedas, gosip murahan, atau kritik yang tidak membangun dari orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kamu jalani dan perjuangkan setiap hari. Meski hidupmu tidak mudah, meski kamu memikul beban dan tanggung jawab yang berat sendirian, kamu tidak pernah menyerah, kamu tetap berdiri teguh, dan kamu tidak membiarkan kesulitan mengalahkan semangat dan tekadmu. Kamu tidak pernah menjual luka dan penderitaanmu sebagai alat untuk mendapatkan simpati atau belas kasihan dari orang lain. Kamu tidak pernah mengeksploitasi kelemahan dan penderitaanmu untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain. Kamu adalah sosok yang tangguh, kuat, dan penuh keberanian, tetapi kamu tidak bersikap sombong dan angkuh. Kamu tetap rendah hati dan menghormati setiap proses dan perjalanan hidupmu. Dan inilah yang membuatnya bingung dan merasa sangat terganggu, karena kamu memberi kesan bahwa tidak ada celah bagi siapapun untuk menjatuhkan dan melemahkanmu dari sudut manapun. Ketika dia dan orang-orang sepertinya berusaha mencari celah, mencoba menyerang dan merusak reputasimu, yang dia temukan hanyalah tembok tinggi yang tak bisa ditembus. Itu adalah ketenanganmu, integritasmu, dan sikapmu yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Kamu tahu kapan harus berhenti sejenak, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu cukup bijaksana untuk menyadari kapan saatnya mengisi ulang energi dan kekuatanmu. Kamu tahu kapan harus diam dan menunggu, bukan karena kamu takut gagal atau takut menghadapi tantangan, tetapi karena kamu mengerti dan menghormati proses dan waktu yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan sejati. Kamu tahu batasanmu, dan kamu tahu kapan harus mundur, bukan untuk menyerah, tetapi untuk maju lebih jauh dengan kekuatan yang lebih besar dan tekad yang lebih kokoh. Inilah kedewasaan yang belum dimiliki oleh orang-orang yang selalu ingin cepat-cepat mendapatkan hasil tanpa memperhatikan proses dan perjuangan. Dan itu yang terus mengusik batin mereka, karena mereka merasa terganggu dan takut jika kamu justru semakin kuat, dan tidak bisa lagi mereka kendalikan. Ketika mereka dan orang-orang sejenisnya berharap kamu gagal, berharap kamu tersandung dan tidak bisa bangkit kembali, kamu justru menunjukkan bahwa luka dan kegagalan hanyalah batu loncatan untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Kamu membuktikan bahwa setiap luka dan kejatuhan adalah pelajaran berharga yang akan memperkuat karakter dan tekadmu. Kamu belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan, memperbaiki langkah-langkahmu, memperkuat strategi, dan terus melangkah maju tanpa ragu dan tanpa takut. Kamu tidak terjebak dalam keramaian palsu dan kepalsuan yang hanya bertujuan untuk membuatmu terlihat eksis dan populer di mata orang banyak. Kamu tidak mengikuti jalan ramai yang penuh kebisingan, gosip, dan kebohongan, melainkan memilih jalan sunyi dan sepi, jalan yang penuh ketenangan dan kedalaman, jalan yang membawamu lebih dekat kepada dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa di dalam keheningan dan kesunyian itu, kamu benar-benar bisa mendengar suara hati dan intuisi yang paling jujur dan tulus. Kamu tidak butuh pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalmu secara utuh dan mendalam, yang paling menghantui dan membuat dia tidak bisa tenang. Bahkan lebih dari itu, yang benar-benar membuatnya ketakutan dan merasa tidak aman adalah karena kamu tahu siapa dirinya sebenarnya. Kamu tidak mudah dibohongi, kamu tidak gampang diperdaya dan dimanipulasi oleh senyum palsu, kata-kata manis, atau kata-kata rayuan yang dibuat-buat demi mendapatkan perhatian sesaat. Tatapan matamu yang tajam dan penuh makna bisa menembus lapisan kepura-puraan yang dia kenakan setiap hari, menembus kedok dan topeng yang dia pakai untuk menutupi kelemahan dan ketakutannya. Kamu mampu membaca niat tersembunyi di balik setiap tindakan dan kata-katanya.
karena kamu sangat peka terhadap energi dan vibe yang dia kirimkan. Kamu bisa merasakan dan menilai kejujuran dan motivasi seseorang tanpa harus mendengar satu kata pun dari mereka. Kamu punya kepekaan yang luar biasa terhadap kebenaran yang tersembunyi di balik senyum, tindakan, dan sikap mereka. Dan karena itu, dia merasa takut dan cemas karena kamu bisa melihat dirinya yang sebenarnya. Rapuh, penuh iri, amarah yang tersimpan, dan kepura-puraan yang dia tunjukkan setiap hari demi menjaga citra dan reputasi dirinya sendiri. Tapi yang membuatnya lebih takut lagi adalah caramu menanggapi semua itu. Kamu tidak bereaksi secara impulsif dan emosional, tidak membalas dengan kemarahan atau hinaan, tidak membalas dengan cara yang sama seperti mereka. Kamu hanya diam, tetap tenang, dan memperhatikan. Kamu tidak mengumbar kejelekan mereka, tidak membalas dengan kekerasan kata-kata, dan tidak membiarkan dirimu terbawa dalam permainan mereka. Ketenanganmu itulah yang paling menyakitkan baginya, karena dalam diam dan keheningan itu, kamu menunjukkan bahwa kamu berada di level yang jauh di atas mereka, di level yang tidak bisa mereka jangkau dan manipulasi. Kamu menunjukkan bahwa kekuatan dan kedewasaanmu tidak bergantung pada kekerasan, kekuasaan, atau pengaruh, tetapi pada ketenangan dan kepercayaan diri yang tulus, yang mampu menenangkan dan mengendalikan situasi tanpa harus bersikap keras dan angkuh. Pasti kamu penasaran, kan? Sebenarnya apa sih rencana tersembunyi yang ingin dia lakukan di belakangmu? Karena memang sejak awal, gerak-geriknya tidak pernah benar-benar jujur dan tulus, melainkan penuh dengan kepura-puraan dan niat tersembunyi yang sulit dideteksi, yang secara diam-diam dia rencanakan dengan hati-hati, memperhitungkan setiap langkah dan setiap detil yang dia lakukan, seakan dia telah memetakan setiap celah dan peluang untuk menyusup ke dalam kehidupanmu, memata-matai setiap gerak dan langkahmu, serta mengumpulkan informasi yang bisa dia gunakan untuk keuntungan pribadinya di waktu yang tepat. Di permukaan, dia mungkin menunjukkan senyum yang manis dan seolah tak ada niat buruk, bahkan seolah dia peduli dan ingin membantu. Namun di balik itu, ada getaran yang tidak bisa kamu abaikan. Getaran yang kamu tangkap bukan dari apa yang dia katakan, tapi dari energi yang tidak sinkron antara kata-kata dan niatnya yang sebenarnya, yang secara halus menyiratkan bahwa dia sedang menyusun sesuatu yang tidak baik, yang mungkin akan mengganggu kestabilan dan kedamaian hidupmu tanpa kamu sadari. Dan dari situ, kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang disusun dalam diam, sesuatu yang bersifat rahasia dan tersembunyi, yang tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan lewat strategi diam-diam yang dibungkus dalam kepura-puraan seolah peduli dan seolah ingin yang terbaik untukmu. Padahal sebenarnya sedang membangun sesuatu yang bisa merugikanmu secara perlahan dan tanpa disadari, seperti sebuah jebakan yang disusun secara cermat dan hati-hati agar tidak terdeteksi oleh siapapun, termasuk dirimu sendiri. Orang ini sebenarnya sudah beberapa kali mencoba menabur keraguan tentangmu di lingkungan sekitarmu, menyusupkan benih-benih kecil yang ia harap akan tumbuh menjadi keraguan dan ketidakpercayaan yang perlahan akan merusak citramu yang telah kamu bangun dengan susah payah selama ini. Sehingga lambat laun orang-orang di sekitarmu mulai mempertanyakan kejujuran dan niat baikmu. Bahkan mungkin ada yang mulai menjauh dan menganggapmu berbeda dari sebelumnya. Dia menyisipkan komentar-komentar halus dalam percakapan, seakan tidak disengaja, seakan tidak berniat buruk, padahal itu semua dirancang untuk satu tujuan utama. Membuat orang mulai mempertanyakan siapa kamu sebenarnya, meragukan kejujuran dan integritasmu, dan menganggapmu tidak tulus serta penuh tipu daya. Sehingga citramu yang selama ini kamu bangun dengan kerja keras dan kejujuran perlahan mulai tergerus oleh keraguan dan ketidakpastian yang dia ciptakan. Dia ingin memutarbalikkan persepsi orang tentangmu, menciptakan bayangan negatif yang tidak pernah kamu ciptakan sendiri. Bahkan mungkin kamu sendiri tidak pernah membayangkan akan muncul dari orang yang selama ini tampak seperti teman dekat, orang yang kamu percayai, atau bahkan orang yang kamu anggap sebagai bagian dari lingkaran terdekatmu. Lewat ucapan yang terdengar manis, dengan nada seperti sedang peduli dan penuh empati, dia sengaja melontarkan kalimat yang ambigu dan penuh makna tersembunyi,
yang meskipun terdengar biasa, jika ditelusuri lebih jauh akan menanamkan keraguan dan ketidakpastian di pikiran orang lain. Seolah dia berkata, "Aku cuma khawatir," padahal sebenarnya niatnya adalah membentuk asumsi dan memperkuat citra negatif tentangmu di mata orang lain, agar mereka mulai meragukan setiap tindak dan ucapanmu. Bahkan mungkin mulai mempertanyakan niat baik yang selama ini kamu pegang teguh. Seperti sedang bertanya dengan polos, "Kamu yakin dia jujur?" Padahal itu bukan pertanyaan, melainkan tuduhan yang dibungkus dalam baju kepedulian palsu, yang bertujuan untuk menanamkan keraguan dan merusak reputasimu dari dalam. Sehingga orang-orang mulai mempertanyakan kejujuran dan integritasmu. Bahkan tanpa mereka sadari, mereka terjebak dalam permainan yang dia ciptakan secara halus dan diam-diam. Dia ingin mengikis sedikit demi sedikit fondasi kepercayaan orang terhadapmu, karena dia tahu bahwa kekuatannya terletak pada kelemahan orang lain yang mudah diprovokasi dan dipengaruhi oleh kata-kata dan energi yang dia kirimkan secara halus, namun efektif. Dia ingin reputasimu terkikis secara perlahan, bukan dengan satu serangan besar yang jelas dan mudah dilacak, melainkan dengan goresan-goresan halus yang hampir tidak terdengar, yang secara perlahan menimbulkan keretakan dalam hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu, bahkan dalam kepercayaan mereka terhadapmu yang selama ini mereka pegang teguh. Dia tahu, jika dia menyerang secara langsung dan terbuka, maka akan mudah terbaca dan justru berbalik menimpa dirinya sendiri, karena orang-orang akan menganggapnya sebagai pelaku yang jahat dan tidak jujur. Maka dia memilih cara licik dan halus, menyebarkan keraguan, membisikkan ketidakpastian, dan menanamkan rasa takut serta keraguan di hati orang lain. Berharap mereka akan menarik diri darimu, bukan karena dia memaksa, melainkan karena mereka merasa menemukan alasan sendiri. Padahal semua itu sebenarnya dimulai dan dirancang oleh dia sendiri dalam diam dan tanpa tampak jelas, seperti sebuah permainan gelap yang penuh tipu muslihat dan strategi tersembunyi. Namun setiap kali dia mencoba menjatuhkan citramu dan memperkeruh hubunganmu dengan orang lain, kenyataannya justru sebaliknya. Setiap kali dia menyebar kabut dan membangun ilusi buruk tentangmu, kebenaran dan keaslianmu tetap bersinar lebih terang dari apapun yang dia coba buat. Setiap kali dia menebar ilusi dan keraguan, ketulusan dan integritasmu menembusnya seperti sinar matahari yang menembus kabut tebal, menerangi setiap sudut gelap yang dia ciptakan. Kamu tetap disukai dan dihormati karena kamu tidak dibuat-buat, tidak berusaha mengelabui orang lain, dan kejujuranmu terpancar dari tindakanmu yang konsisten dan penuh keikhlasan. Kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun, karena kehadiranmu sendiri sudah menjadi bukti nyata dari keaslian dan integritasmu yang tak tergoyahkan, dan setiap langkah kecilmu selalu diikuti oleh ketulusan hati yang tidak pernah pudar. Setiap upayanya untuk menjatuhkanmu justru membalikan energi negatif itu kembali kepadanya. Karena kamu tidak membalas dengan kemarahan, hinaan atau fitnah, tetapi dengan sikap diam dan penuh kendali, yang justru membuatnya semakin panik dan frustrasi karena tidak mampu menjatuhkanmu dengan cara apapun. Kamu diam. Kamu tetap tenang dan tidak ikut bermain dalam permainan licik itu. Dan sikapmu yang penuh kedewasaan dan pengendalian diri, itulah yang membuatnya semakin panik dan gelisah. Karena semakin kamu bersikap tenang dan tidak tergoyahkan, semakin dia kehilangan arah dan kekuatan untuk memanipulasi situasi sesuai keinginannya. Dia ingin kamu kehilangan keseimbangan, merasa lelah secara emosional dan mental, bahkan merasa hancur dari dalam, dan akhirnya menyerah. Karena dia yakin bahwa jika kamu jatuh dan lelah, maka dia bisa menguasai dan mengendalikan segalanya. Dia tahu kamu memikul banyak beban, tanggung jawab, dan perjuangan yang tidak semua orang tahu dan pahami, dan berharap kamu akan merasa letih dan putus asa, mulai meragukan dirimu sendiri, dan merasa tidak berdaya. Tapi dia lupa bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah seseorang yang selalu menemukan jalan untuk bangkit kembali, bahkan dari titik terdalam sekalipun.
Kamu tahu kapan harus diam, kapan harus menjauh, dan kapan harus kembali dengan kekuatan yang lebih besar, lebih kokoh, dan lebih bersemangat dari sebelumnya karena kamu menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari ketenangan dan kepercayaan diri yang tulus. Bahkan saat kamu jatuh, kamu tahu bagaimana bangkit lagi, menyusun pelajaran dari setiap luka dan kegagalan, lalu memakai itu sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh dan lebih kuat. Kamu tidak pernah lari dari rintangan, tidak pernah menyalahkan takdir, dan selalu belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan yang kamu alami. Karena kamu memahami bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan yang lebih tinggi. Kamu membangun pondasi yang lebih kokoh dan tahan banting dari sebelumnya. Dan setiap luka yang kamu alami menjadi batu loncatan untuk menuju puncak keberhasilan yang lebih tinggi dan membanggakan. Kamu tidak terjebak dalam permainan kepalsuan dan kepura-puraan yang dibuat untuk menutupi kelemahan dan ketidakpastian mereka. Karena kamu tahu bahwa jalan yang penuh ketenangan, kedalaman, dan kejujuran adalah jalan yang sejati dan berkelanjutan. Jalan yang membawa kedamaian dan kejelasan hati, serta kekuatan sejati yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Kamu memilih jalan sunyi dan sepi, bukan karena takut atau lemah, tetapi karena kamu tahu bahwa di dalam keheningan dan kesendirian itu, kamu benar-benar bisa mendengar suara hati dan intuisi yang paling jujur dan tulus. Kamu tidak butuh pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalmu secara utuh dan mendalam, karena kamu tahu nilaimu sendiri dan percaya sepenuhnya pada dirimu. Dan setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, membangun strategi diam-diam, menebar fitnah dan gosip, semua niat buruk mereka perlahan kembali padanya. Bukan karena kamu membalas, tetapi karena kamu tetap teguh dan konsisten pada prinsip kejujuran dan keaslianmu yang tak tergoyahkan, yang akan selalu menjadi sinar penuntun dalam kegelapan permainan mereka. Yang paling menghantui dan membuat dia tidak bisa tenang, bahkan lebih dari itu, yang benar-benar membuatnya ketakutan dan merasa tidak aman, adalah karena kamu tahu siapa dirinya sebenarnya. Kamu tidak mudah dibohongi, tidak gampang diperdaya dan dimanipulasi oleh senyum palsu, kata-kata manis maupun rayuan yang dibuat-buat demi mendapatkan perhatian sesaat. Tatapan matamu yang tajam dan penuh makna mampu menembus lapisan kepura-puraan yang dia kenakan setiap hari, menembus kedok dan topeng yang dia pakai untuk menutupi kelemahan dan ketakutannya yang sebenarnya. Kamu mampu membaca niat tersembunyi di balik setiap tindakan dan kata-katanya, karena kamu sangat peka terhadap energi dan vibe yang dia kirimkan. Kamu bisa merasakan dan menilai kejujuran dan motivasi seseorang tanpa harus mendengar satu kata pun dari mereka, karena kepekaanmu terhadap energi dan kejujuran itu jauh melampaui apa yang mereka sadari. Kamu punya kepekaan yang luar biasa terhadap kebenaran yang tersembunyi di balik senyum, tindakan, dan sikap mereka. Dan karena itu, dia merasa takut dan cemas karena kamu bisa melihat dirinya yang sebenarnya. Rapuh, penuh iri, amarah yang tersimpan, dan kepura-puraan yang dia tunjukkan setiap hari demi menjaga citra dan reputasi dirinya sendiri. Tapi yang membuatnya lebih takut lagi adalah caramu menanggapi semua itu. Kamu tidak bereaksi secara impulsif dan emosional, tidak membalas dengan kemarahan, hinaan, atau kekerasan kata-kata. Kamu hanya diam, tetap tenang, dan memperhatikan, mengamati setiap gerak-gerik, setiap ucapan, dan setiap energi yang dia kirimkan. Karena kamu tahu bahwa kekuatanmu terletak pada ketenangan dan pengendalian diri yang penuh kedewasaan dan kepercayaan diri yang tulus. Kamu tidak mengumbar kejelekan mereka, tidak membalas dengan kekerasan kata-kata, dan tidak membiarkan dirimu terbawa dalam permainan licik mereka. Ketenanganmu, itulah yang paling menyakitkan baginya. Karena dalam diam dan keheningan itu, kamu menunjukkan bahwa kamu berada di level yang jauh di atas mereka, di level yang tidak bisa mereka jangkau dan manipulasi. Kamu menunjukkan bahwa kekuatan dan kedewasaanmu tidak bergantung pada kekerasan, kekuasaan, atau pengaruh, melainkan pada ketenangan dan kepercayaan diri yang tulus, yang mampu menenangkan dan mengendalikan situasi tanpa harus bersikap keras dan angkuh,
memperlihatkan bahwa kekuatan sejati terletak pada hati yang lapang dan sikap yang penuh kedamaian. Ketika semua usahanya gagal, ketika berbagai upaya yang dia lakukan dengan penuh perhitungan dan strategi untuk menjatuhkanmu, satu persatu mulai terlihat tidak lagi memberikan dampak apapun. Bahkan seakan-akan semuanya berbalik dan justru memperlihatkan kekuatanmu yang semakin kokoh dan stabil di mata banyak orang. Maka pertanyaan yang secara alami dan spontan muncul di benak orang-orang yang menyadari semua dinamika itu adalah, apakah dia akan menyerah? Apakah dia akan berhenti mencoba dan mengakui kekalahannya karena sadar bahwa kamu bukan orang yang mudah digoyahkan dan bahwa kekuatanmu tidak bisa dihancurkan oleh serangan-serangan licik dan taktik keji yang selama ini dia lakukan? Apakah dia akan mengakui bahwa kamu tetap berdiri teguh dan kokoh meskipun dia berusaha menumbangkanmu dari berbagai arah dan dengan berbagai cara yang dia anggap paling ampuh? Ternyata tidak. Justru sebaliknya, karena ketika taktik lamanya yang penuh tipu, muslihat, dan kepalsuan gagal, dia tidak berhenti, dia tidak mundur, dia tidak menyerah dengan sikap pasrah dan pasif, tidak pula mengakui kekalahannya secara terbuka. Yang dia lakukan justru mengganti bentuk serangannya, bukan lagi dengan cara yang keras dan terang-terangan, tetapi dengan pendekatan yang lebih lembut di permukaan, namun jauh lebih licik dan gelap di dalamnya, seperti seorang predator yang bertransformasi menjadi penjinak, namun tetap berbahaya dan mematikan. Dia mulai berpura-pura netral, mulai berbicara seolah-olah tidak ada apa-apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua, mulai menampakkan wajah yang ramah, dan seolah-olah dia benar-benar tulus dan tidak menyimpan niat buruk, bahkan kadang menampilkan sikap yang seakan peduli, seakan sudah melupakan semua niat jahat dan rencana licik di masa lalu. Seakan-akan dia bukan orang yang pernah mencoba menyusupkan racun dan keraguan ke dalam lingkaran sosialmu. Dia mulai mencoba mendekat kembali, tetapi kali ini dengan taktik berbeda, yang lebih halus dan lebih tersembunyi. Bukan menyerang dari depan secara langsung lagi, melainkan menyelinap dari samping, dengan gerakan yang penuh perhitungan dan strategi yang matang, agar bisa masuk lebih dalam ke dalam ruang yang kamu anggap aman dan nyaman. Bukan untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan, tetapi untuk membaca ulang gerak-gerikmu, menyelidiki siapa saja yang paling sering ada di sekitarmu, memahami siapa yang kamu percayai, dan dari situlah dia mencari celah untuk masuk, untuk melemahkanmu secara perlahan-lahan, dan akhirnya merusakmu dari dalam. Karena baginya, kalah secara diam-diam, jauh lebih memalukan dan menghina daripada kalah secara terang-terangan. Dia ingin menempatkan dirinya dekat denganmu, agar bisa masuk ke dalam area kepercayaan dan emosi yang dulu pernah ada. Bukan untuk memperbaiki atau memperkuat hubungan, tetapi untuk memantau dan menyusun strategi baru yang lebih halus dan lebih licik, agar bisa mengurangi kekuatan dan kepercayaanmu secara perlahan dan tanpa disadari. Dia ingin mendapatkan akses emosional yang dulu pernah ada, atau minimal mendapatkan akses sosial yang bisa dia gunakan untuk menebar pengaruh dan mengatur langkahnya dari balik layar, sehingga ketika waktu yang tepat tiba, dia bisa melancarkan serangan yang lebih canggih dan lebih berbahaya. Dan karena dia tidak lagi bermain secara frontal, serangannya kali ini jadi jauh lebih sulit dilihat dan dideteksi orang lain. Dia mungkin berbicara manis di depanmu, menunjukkan sikap yang ramah dan seolah-olah dia tulus dan peduli. Tetapi di belakangmu, dia mulai menyebarkan keraguan dan ketidakpercayaan dalam bentuk yang sangat tersembunyi. Bukan fitnah langsung dan tuduhan kaye, melainkan komentar-komentar kecil yang halus, ringan, dan seolah-olah tidak berkaitan. Tetapi sebenarnya mengandung arah tertentu yang dirancang untuk membuat orang lain mulai mempertanyakanmu, ragu terhadap kejujuran dan integritasmu, dan perlahan-lahan menggeser persepsi mereka terhadap dirimu. Hal ini dilakukan secara perlahan, hampir tidak terdengar, sehingga kamu sendiri pun sulit membuktikan kebenarannya, tetapi efeknya sangat nyata dan merusak dari dalam. Dia tahu, kamu sudah terlalu tangguh dan berpengalaman untuk dihancurkan oleh permainan lama yang kasar dan terang-terangan. Maka dia mengubah pola serangannya menjadi lebih halus dan berbelit,
agar tidak mudah terdeteksi, dan agar tetap mampu memberi dampak besar secara tidak langsung. Bahkan bisa jadi dia tidak bermain sendiri, melainkan melibatkan orang lain, yang tanpa sadar menjadi alat dan perpanjangan tangannya. Dia mulai memanfaatkan lingkunganmu, kelompok orang di sekitarmu yang kamu kira aman dan netral, karena dia tahu, jika bisa mengganggu ketenanganmu dari dalam, efeknya akan jauh lebih besar dan merusak daripada serangan langsung dari luar. Dia menyisipkan cerita-cerita kecil, memperbesar, dan memperhalus narasi yang belum tentu lengkap dan benar, dan membiarkan orang-orang di sekitarmu menyebarkannya tanpa sadar, seolah-olah mereka hanya sedang berbagi cerita, padahal sebenarnya mereka sedang dimainkan dan dimanipulasi oleh kekuatan yang lebih besar di balik layar. Dia menargetkan lingkungan yang kamu anggap nyaman dan aman, karena dia tahu, jika dia bisa mengacaukan suasana dari dalam, maka efeknya akan jauh lebih besar dan lebih sulit diatasi. Dan semua itu dia lakukan tanpa suara, tanpa jejak yang jelas. Sehingga jika kamu menyadarinya dan mencoba menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kamu akan tampak seperti orang yang terlalu sensitif, paranoid, atau bahkan terlalu sensitif terhadap hal kecil. Itulah kekuatan serangan halusnya, sulit dibuktikan secara langsung, tetapi efeknya sangat nyata dan menghancurkan dari dalam, menggerogoti kepercayaan dan hubunganmu secara perlahan. Namun, kamu bukan orang yang mudah tertipu atau tertinggal. Kamu bukan orang yang naif. Kamu sudah melalui banyak hal, dan dari semua pengalaman itu, kamu belajar membaca niat orang sebelum mereka mengucapkan sepatah kata pun. Kamu bisa merasakan energi dan getaran dari orang lain, dan tahu mana yang tulus dan mana yang sedang menyamar, mana yang baik dan mana yang berbahaya. Kamu mampu membaca gerak-gerik mereka, pola-pola yang mereka ciptakan, dan setiap kali dia mencoba mendekat dengan niat tertentu, kamu bisa merasakannya meskipun dia menyamar dan menyembunyikan niatnya. Kamu tahu di mana celah ketidakkonsistenannya, dan di sanalah topengnya mulai retak sedikit demi sedikit. Karena seseorang tidak bisa terus-menerus memalsukan niat dan menyembunyikan sifat aslinya tanpa akhirnya terlihat juga. Dan dia, meskipun lihai, tidak bisa menyembunyikan ketidaktulusan dan niat buruknya selamanya. Kamu melihatnya, kamu menyadarinya, dan meskipun kamu tidak mengatakannya secara langsung, kamu menyimpan semua itu di dalam hati dan pikiranmu. Kamu tahu siapa yang benar-benar mendukungmu, dan siapa yang hanya berpura-pura, siapa yang tulus dan siapa yang bermaksud sebaliknya. Sementara dia terus berusaha mempertahankan citra dan reputasinya, kenyataan di dalam dirinya mulai berantakan. Tenaganya mulai habis. Usaha berpura-pura itu menguras energinya, dan kepura-puraan itu sendiri menjadi beban yang semakin menumpuk, membuatnya merasa semakin tertekan dan tidak nyaman. Dan beban iri yang dia simpan lama-lama menjadi racun dalam dirinya sendiri, menggerogoti ketenangannya dari dalam, membuatnya semakin takut dan cemas karena merasa semakin terpojok dan tidak mampu mengendalikan situasi. Dia mulai sadar, walau enggan mengakuinya secara sadar, bahwa kekuatan yang kamu miliki tidak bisa dia tiru, bahwa ketenanganmu tidak bisa dia palsukan, dan bahwa wibawamu lahir bukan dari popularitas atau taktik jahat, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketulusan, pengalaman, dan karakter yang kamu bangun sendiri, dengan kejujuran dan kerja keras, yang tidak bisa dia pelajari atau tiru dari luar. Itu semua adalah kekuatan alami yang muncul dari dalam dirimu, yang tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa direkayasa. Karena kamu kuat bukan karena kamu ingin terlihat kuat, tetapi karena kamu bertahan dalam diam. Karena kamu melangkah terus meski tidak ada yang melihat, dan karena kamu tidak pernah menjual prinsip dan nilai-nilai diri demi penerimaan dan pengakuan yang semu dan rapuh. Dan semua itu semakin membuatnya bingung dan frustrasi, karena dia tidak mengerti bagaimana bisa kamu tetap teguh dan kokoh, tidak meledak dan tidak membalas, tidak mempermalukan dan tidak memprovokasi, padahal dia tahu bahwa dia telah melakukan segala cara untuk menjatuhkanmu.
karena kamu adalah tipe orang yang tidak bisa dijatuhkan dari luar. Tidak oleh perkataan orang. Tidak oleh permainan sosial yang licik dan manipulatif. Tidak oleh serangan tersembunyi yang menyakitkan. Karena kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Kamu sudah menerima siapa dirimu. Dan itulah kekuatan yang paling tidak bisa disentuh dan diganggu oleh siapapun. Dan setiap kali dia mencoba lebih keras lagi, dengan berbagai taktik baru dan strategi yang lebih licik, sebenarnya dia sedang menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam rasa tidak aman dan kecemasan yang tak terkendali. Dan disitulah kamu benar-benar menang. Bukan karena kamu melawan secara langsung, tetapi karena kamu tetap berdiri tegak, tetap tenang, tetap menjadi dirimu tanpa pernah berubah hanya demi menyenangkan siapapun. Dan di saat itulah kekuatanmu yang sesungguhnya menunjukkan keindahan dan keabadian yang tidak bisa dia ganggu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2277 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.